Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amil Rizky atau M. Amil Rizky dengan NIM 2317708. Program studi pendidikan khusus. Sekarang saya akan menjelaskan tentang uji independen sampel tes. Sebelum kita masuk kepada langkah-langkah, saya akan menjelaskan apa itu sih uji independen sampel test, supaya kita nanti memahami ketika mengerjakan atau menggunakan uji ini. Nah, saya ambil pandangan dari buku dari Profesor Dr. Sugiono ya. Beliau mengatakan bahwasanya uji independen sampel test adalah salah satu metode statistik parametrik yang digunakan untuk menguji perbandingan komparatif, gunanya mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara dua kelompok data yang bersifat independen. Nah, sederhananya, kalau misalnya kita sederhanakan dari arti dari apa itu uji independen sampel, bahwasanya uji ini adalah cara atau alat bantu hitung untuk membandingkan dua kelompok orang yang berbeda demi membuktikan apakah hasil akhir atau nilai mereka benar-benar berbeda jauh atau sebenarnya mirip-mirip saja. Contoh gampangnya adalah jika seandainya kita membandingkan nilai ujian matematika antara siswa kelas A dan juga siswa kelas B. Nah, mereka disebut independen. Kenapa? Karena siswa di kelas A dan siswa di kelas B adalah orang yang sepenuhnya berbeda. Nah, mereka itu adalah kelompok yang berbeda. Jika setelah diuji hasilnya adalah signifikan, berarti salah satu kelas memang lebih pintar atau bisa dibilang lebih unggul dalam metode pembelajaran ataupun dalam gaya belajarnya. Nah, jika tidak signifikan, berarti perbedaan nilai mereka selama ini hanya karena beberapa faktor. Nah, bisa jadi karena kebetulan saja atau ada faktor-faktor lain yang menghambat anak. Nah, aslinya kemampuan mereka itu sama. Oke. Selanjutnya kita akan coba langkah-langkah untuk uji independen sampel. Di sini saya sudah memiliki data dua kelompok ya. Kita copy dulu. Oke, kita ulangi. Di copy. Lalu kita masuk ke SPSS. Oke. Nah, lihat di bawah ini ada yang namanya data view dan juga ada variable view. Nah, kita masuk kepada tab variable view. Nah, di sini untuk variabel yang pertama yang di atas itu kita ubah menjadi nilai. Ini awalnya tidak nilai ya namanya. Ini adalah variabel 001. Kita ubah menjadi nilai. Nah, pada desimalnya kita ubah menjadi 0. Oke. Oke, lanjut. Pada measure kita ubah menjadi sebagai scale. Nah, oke. Variabel kedua itu diberi nama kelas. Kita ubah namanya menjadi kelas desimalnya kita ubah menjadi 0. Nah, pada measure-nya
kita ubah ini menjadi kayak. Nah, baik. Oh, ini kita ubah menjadi nominal ya. Maaf. Nah, setelah itu kita kembali ke data view. Nah, tadi kita sudah copy ya. Sekarang kita Ctrl F kan. Oh, kenapa tidak ada? Oke, kita ambil lagi data. Ini kita Ctrl C. Nah, di data view kita Ctrl F. Apa tidak mau dia? Oke, kita coba dua-duanya. Oke. Baik, kita masuk, kita copy paste dulu. Nah, kita copy dulu data yang sudah ada ini. Kita copy. Ctrl C, masuk kepada ini data view tadi, kita masukkan data, kita Ctrl F, kita ambil lagi data kedua ya. Ctrl C. Nah, kita sambung di bawahnya. Ctrl V. Oke. Selanjutnya ini satu kita buat satu. Kolom satu, kelas A itu kita buat satu saja. Sampai ke 16A, 17 berarti kita buat 2. Kita buat 2. Oke. Ini sudah berlebih ya. Oke. Kita lihat dulu pas ya. 16. Selanjutnya kita masuk kepada variabel view lagi. Nah, sebelum masuk ke uji utama, kita melihat dulu karakteristik penyebaran data terlebih dahulu. Nah, langkahnya itu adalah klik menu analyze. Nah, menu analyze yang di atas ini kita klik, pilih descriptive statistik ya. Lalu kita klik explore. Nah, pada nilai kita klik bagikan ini pada kelas, juga kita bagikan ke bawah. Nah, kita klik tombol plot. Untuk mempersiapkan uji normalisasi data, kita klik continue, lalu klik OK. Nah, sebelum itu kita centang dulu normality plot width.
tes baru kita continue, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat untuk sedang tampil saat ini ya. Boleh dilihat untuk signifikannya adalah nih. Nah, ini adalah ujinya. Ini adalah hasil dari kita melihat dari karakteristik penyebarannya. Signifikannya adalah 998 ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke kita melihat visualisasi datanya lagi. Sekarang kita lakukan pengujian intinya untuk melihat perbedaan rata-rata. Langkahnya klik menu analyze. Nah, lalu kita pilih comparison. Nah, ini baru kita klik independent sample test. Nah, pada kolom nilai, kita masukkan ke test variabel, dan kelas kita masukkan ke grouping. Oke. Lalu kita klik define group. Pada kolom 1 kita klik angka 1. Kolom 2 kita klik angka 2. Lalu kita klik continue atau oke. Lalu kita klik OK. Nah, ini adalah hasil dari uji. Nah, pada tabel statistika, nah di tabel grup statistika ini dapat kita lihat bahwa kelas 1 itu yang memiliki 15 siswa memiliki rata-rata nilai sebesar 70,56. Nah, sedangkan kelas 2 yang memiliki 15 siswa juga itu memiliki rata-rata 80,50. Nah, pada tabel independent sample test, pertama nilai signifikannya independent test. Oke, ini ya. Itu untuk homogenitasnya adalah 0,658. Oh, maaf, adalah 0,355. Nah, karena lebih besar daripada 0,05, varian data kita buktikan homogennya sama, maka kita baca baris pertama. Nah, kedua, untuk sin 2 nya ini pada baris tersebut yaitu sebesar 0,00 ya. Nah, kesimpulannya adalah karena nilai sebesar 0,00 jauh lebih kecil dari batas 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya terdapat perbedaan nilai yang sangat signifikan secara nyata antara kelas 1 dan kelas 2. Performa belajar di kelas 2 lebih membuktikan lebih baik dibandingkan kelas 1 ya. Nah, demikian presentasi saya pada hari ini. Saya sudah
sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.